nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasanya tak denganmu. Tanpa banyak unai-unu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi. Tetaplah seperti ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Janji takkan kemana-mana. Janji takkan kemana-mana. Janji takkan kemana-mana. Janji takkan kemana-mana. Sajauh ning panginditan, satebihing lelengkahan. Heup di mana diri miara, mulang tetep kasalira. Memang UMKM ini kalau boleh dikatakan tuh ibaratnya kecil-kecil cabai rawit gitu. Banyak research dan reference yang mengatakan memang negara maju pun support sistemnya itu memang kontribusi terbesar dari UMKM. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang lahir dari hasil riset atau penelitian yang dilakukan oleh para dosen UK Maranatha, dan hasil penelitian ini dituangkan dalam jurnal ataupun buku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting tentang pengaruh orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, dan orientasi pembelajaran terhadap inovasi pemasaran, serta implikasinya pada kinerja pemasaran pelaku usaha mikro, metropolitan,
Bandung Raya. Nah, para pemirsa dimanapun berada, kita akan mengawali acara Inspirasi Maranatha dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa yang maha baik, yang mengasihi kami dengan kerahiman-Mu yang tak terbatas. Kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah kesulitan-kesulitan akibat pandemi tidak berarti tertutup usaha-usaha yang sangat dibutuhkan bagi kesejahteraan masyarakat. Engkau memberikan kreativitas, hikmat, kecerdasan, dan kemampuan. Dan kepada kami, para pemirsa dimanapun berada, adalah para pribadi yang Tuhan panggil menjadi agen-agen pembaruan. Agen-agen yang dapat memberdayakan diri sendiri dan utamanya juga memberdayakan sesama di sekitar kami. Karena itu kami mohon supaya percakapan kami pada kesempatan ini menginspirasi setiap kami dan kami boleh memperoleh satu wawasan yang sangat berharga. Bagaimana kami juga dapat ambil bagian di dalam pengembangan usaha. Tuhan, berkaryalah kepada setiap kami para pemirsa dan juga program Inspirasi Maranatha. Tuhan memberkati dan Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, para sahabat UK Maranatha, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang tentunya sangat bermanfaat dan penting bagi kita. Pengaruh orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, dan orientasi pembelajaran terhadap inovasi pemasaran, serta implikasinya pada kinerja pemasaran pelaku usaha mikro metropolitan Bandung. Tapi kotanya bisa dimanapun berada. Nah, narasumber kita pada saat ini adalah Dr. Yola Margaretha. Nah, kepada Ibu Yola Margaretha dipersilakan memperkenalkan diri supaya pemirsa, oh ini tahu namanya Ibu Yola ini ya. Saya juga mau ketemu nih ya, mau bincang-bincang. Nah, silakan Bu Yola memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Pendeta Yo. Halo pemirsa, salam sehat. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu berada, teman-teman berada dalam kondisi yang selalu bersemangat. Pada kesempatan ini, salam kenal, saya Yola Margaretha. Saya sekarang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Bisnis Program Studi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bersama rekan-rekan semua, Bapak Ibu, kiranya apa yang kita sharingkan hari ini bisa membawa dampak dan berkat untuk semua. Ya, Bu Yola, ini pertama-tama kita perlu beri ucapan selamat ya, karena baru saja juga menyelesaikan studi S3 doktoral. Ibu mengambil doktoral juga di dalam bidang tentang apa Bu secara spesifiknya yang Ibu geluti dalam disertasinya? Baik Pak Pendeta Yo, saya S1 memang background-nya dari manajemen, kemudian saya mengambil S2 juga di manajemen, dua-duanya core di marketing manajemen, dan yang S3-nya saya mengambil agar align gitu karena kebutuhan juga untuk profesi di manajemen juga. Nah, cuman kali ini saya menambahkan bidang ilmu kajiannya marketing management plus entrepreneurship atau kewirausahaan, Pak. Iya. Iya. Ini satu bidang yang sangat bermanfaat dan banyak orang yang memikirkan tentang kewirausahaan. Nah, inilah adalah salah satu ahlinya ya. Bapak Ibu bisa berkontak lebih jauh lagi dengan Ibu Yola. Nah, Ibu Yola, Ibu menulis di dalam tulisan Ibu ya tentang salah satunya usaha mikro, kecil, dan menengahnya UMKM ya Bu ya. Betul Pak. Nah, pasti pemirsa juga ada yang ambil bagian di dalam bisnis UMKM ini ya. Nah, Ibu sebutkan bahwa UMKM itu mempunyai peran yang sentral dalam menggerakkan roda perekonomian global ya Bu ya. Bu, saya ini hanya bertanya, kira-kira belum tentu semuanya itu mengerti tentang UMKM ya. Ada usaha mikro, kecil, menengah ya.
Kira-kira kalau untuk menentukan satu bisnis ini masuk mikro itu di mana? Kalau kecil bagaimana? Kalau menengah ini bagaimana, Bu? Supaya nanti dalam percakapan kita sudah punya gambaran yang lebih lengkap begitu. Baik. Kadangkala kita sebagai orang awam tuh berpikir UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam bahasa Inggris disebut juga small medium enterprises, itu semua yang kategorinya usahanya kecil gitu ya Pak ya. Padahal sesuai dengan kategorinya tuh UMKM itu mencakup hampir semua jenis usaha yang memang skalanya nanti saya sebutkan berdasarkan klasifikasi. Nah, skala klasifikasi ini mana yang disebut mikro, tadi kata Pak Pendeta Yo, mana yang kecil, menengah, dan besar itu reverse-nya dari undang-undang, Pak. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang UMKM juga koperasi menyebutkan di sana klasifikasi itu berdasarkan aset dan omset, Pak Pendeta. Jadi asetnya dengan kategori 50 juta, nah maka disebutkan usaha mikro. Jadi lebih kecil dari 50 juta asetnya itu mereka masuk kategori mikro. Lalu omsetnya di bawah juga 300 juta, maka mereka dikategorikan usaha mikro. Kemudian di usaha kecil ada lagi, di usaha menengah ada lagi kategorinya sampai usaha besar. Nah usaha besar itu asetnya lebih besar dari 10M. Kemudian omsetnya lebih besar dari 500M. Jadi it means kadang-kala kita suka salah kaprah. Wah, kalau UMKM semua usahanya kecil-kecil. Perusahaan yang besar mungkin juga beberapa unicorn company itu masuknya juga ke usaha besar. Jadi masih tetap masuk dalam golongan UMKM. Begitu. Aset dan omset yang menentukan klasifikasinya di golongan mana. Golongan mikro, golongan menengah, kecil, menengah, atau besar. Ya. Begitu, Nah, Pak. ini penjelasan yang menyadarkan juga saya juga, karena selama ini saya UMKM seakan-akan itu hanya yang kecil-kecil aja, kecil-kecil ya, Pak. aja Iya. ya. Padahal tidak demikian, Iya, ya Bu ya. demikian, Bahkan betul. hampir seluruh usaha itu masuk di dalam kelompok ini. Ya, Bu. Iya, kecuali memang yang usahanya sudah cukup lama ya Pak. Jadi ada satu teori yang good to great, itu perusahaannya di atas 10 tahun, 15 tahun, yang asetnya melebihi tadi sampai 10M, itu baru bisa dikatakan di luar golongan UMKM. Iya, betul. Nah, Ibu di dalam tulisan Ibu itu kan menyebutkan bahwa UMKM itu diyakini sebagai tulang punggung ya Bu ya, dan penyangga perekonomian. Betul Pak. Sebuah negara ya, karena UMKM itu kan sifatnya lebih dinamis, lebih adaptif gitu ya Bu ya. Nah, tapi mungkin saya secara pribadi itu ingin mengetahui apa yang disebut UMKM itu dinamis ya Bu ya, dan adaptif. Apakah memang dahulunya usaha itu tidak dinamis dan tidak adaptif, atau memang sebenarnya hakikat dari sebuah bisnis itu tetap selalu ada unsur, ada dinamis, sesuatu yang tidak stagnan, dan dia juga harus bisa menyesuaikan diri. Tetapi kenapa dua istilah ini dikenakan kepada untuk UMKM? Sebagai tulang punggung yang menjadi penyangga lagi ya. Iya. Bagaimana itu Bu? Iya benar, saya setuju banget nih Pak Pendeta Yo, karena memang UMKM ini kalau boleh dikatakan tuh ibaratnya kecil-kecil cabai rawit gitu. Banyak research dan reference yang mengatakan memang negara maju pun support sistemnya itu memang kontribusi terbesar dari UMKM. Terutama yang golongan mikro ini. Jadi mikro ini di Indonesia aja hampir 98% up itu golongan mikro. Tapi karena kecil-kecil cabai rawit ini bersatu, wah ini signifikan banget kontribusinya untuk sebuah negara. Baik itu untuk kontribusi di GNP, Gross National Product, atau gross pendapatannya ya, pendapatan produk dalam negeri juga disupport dari UMKM. Nah, kenapa dinamis dan adaptif? Nah, pandemi ini akhirnya memberikan jawaban yang lebih signifikan sepertinya dibandingkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, Pak Pendeta. Jadi begini konsepnya, pada saat pandemi ini banyak sekali perusahaan besar yang tidak sanggup Pak Pendeta untuk bisa menghadapi tahun pertama. Jangankan di 2 tahun, kita bicara 1 tahun pertama dulu. Siapa yang bakal menyangka pandemi ini cukup lama ya Pak? Mungkin ada yang ekspektasi ya 2-3 bulan lah Pak Pendeta ya soft. Ternyata tidak sama sekali Pak Yo. Jadi hampir 2 tahun lebih ya Pak ya. 2 tahun lebih. Kita dibombardir oleh pandemi ini. 1 tahun pertama
mengatakan bahwa perusahaan besar hampir give up. Mereka sendiri tidak bisa membiayai operasional yang perlu dikeluarkan, bahkan mereka dengan terpaksa memberikan diskon kepada karyawannya terkait dengan pembayaran top payroll, gaji dan sebagainya. Tapi kecil-kecil cabai rawit ini, terutama golongan mikro ini, mereka pasti kena dampaknya juga di awal-awal. Mungkin di 3 bulan pertama langsung shock gitu ya Pak, karena totally tutup. Yang tadinya biasanya dagang di jalan, semuanya masuk rumah, semuanya nyumput gitu, serem banget gitu. Dan kami berpikir atau kita berpikir kebanyakan orang pasti mereka akan ikutan see you again, ikutan bye-bye juga. Tapi ternyata tidak. Mereka betul terpuruk sama seperti perusahaan besar, tapi mereka jauh lebih cepat untuk bangkit. Karena sifatnya yang tadi adaptif dan dinamis. Nah, adaptif sendiri nih. Adaptif ini sebenarnya rahasia ilahi yang memang ada nih di setiap manusia, karena manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling adaptif ya Pak, untuk bisa di berbagai kondisi. Nah UMKM ini terutama yang mikro kebetulan kan kepemilikannya rata-rata personal. Jadi saya nih punya ayam geprek nih ya Pak, nah saya sendiri nih, saya yang masak, saya yang jual, saya konsumsi kadang-kala begitu ya. Saya sendiri sehingga akan lebih mudah bisnis kita itu hasil adaptasi dari diri kita. Jadi saya 3 bulan mungkin terpuruk, tapi bulan berikutnya saya berpikir, saya harus tetap jalan. Ini penghasilan utama saya adalah penghasilan untuk satu keluarga saya. Saya tulang punggung keluarga, rata-rata mikro begitu Pak. Mereka benar-benar tulang punggung. Sehingga mereka akhirnya berpikir bagaimana caranya biar saya bertahan. Akhirnya rata-rata nih para pedagang food and beverage rata-rata, mereka langsung berpikir untuk jualan secara grup ya Pak. Dia tawarkan ke WhatsApp grup, ke ibu-ibu, ke tetangga, mau dikirim nggak? Dicantolin di pagar gitu ya. Ayam gepreknya, nggak perlu ketemu, nanti transfer aja gitu. Nah itu adaptif. Lah dinamis, mereka sangat inisiatif untuk mengejar bola. Ya mungkin perusahaan besar cukup nyaman, biasanya omset selalu baik, customer datang sendiri. Mereka jadi tidak punya kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan mikro yang langsung berhubungan dengan customer atau end user. Jadi ketika kondisi pandemi ini terjadi, mereka pasti lebih dinamis. Wah, saya harus kejar bola nih. Saya harus jualan, saya harus mendekati customer. Ya, kalau bisa saya melakukan apapun biar tetap saya bertahan dan menghasilkan satu omset penjualan. Nah, yang saya lihat mereka melakukan frozen food, Pak. Mempackaging makanan-makanan yang tadinya siap makan sekarang jadi siap simpan. Ya, untuk dikonsumsi kapan saja dalam waktu yang lebih lama dibandingkan makanan yang ready to eat. Nah, menurut saya hal itulah yang bisa mendasari adaptif dan dinamis. Dan itu it works. Mereka berhasil bertahan. Bahkan sekarang lebih hebat lagi. Mereka semakin bisa memperluas pasarnya yang tadinya cuma lingkungan sekitar, kemudian target marketnya mungkin di kota yang sama karena frozen food ini packagingnya sudah siap simpan, bisa di order lebih banyak ke area lain. Keren kan Pak? Keren sekali. Jadi saya apa yang Ibu sampaikan itu pasti ya menggerakkan para pemirsa, jangan kecil hati ya. Iya, biasanya betul. Yang besar-besar itu justru takut dengan hal-hal yang kelihatannya kecil tapi kecil-kecil cabai rawit. Masif tapi ya. Besar sekali gitu ya. Besar sekali kekuatannya. Jadi memang ini yang tadi saya tertarik dengan adaptif itu sebagai bagian dari rahasia ilahi di mana Allah itu memelihara orang-orang yang sederhana, yang kecil, tetapi dia diberikan karena menghadapi tekanan hidup yang sulit ya, maka biasanya akan muncul ide-ide yang lebih kreatif gitu ya. Dan juga tadinya tidak bisa ngomong, dia punya keberanian untuk menawarkan diri padahal dia tidak pernah kuliah tentang marketing misalnya, tapi dia punya kemampuan itu. Iya. Nah, Ibu dalam konteks ini Ibu juga menyebutnya ada satu istilah yang agak asing ya, pentahelix collaboration ya. Ini memang agak teknis ya para pemirsa, tetapi mungkin kita perlu memahami makna di balik kata pentahelix collaboration atau kolaborasi pentahelix itu apa itu yang dimaksudkan dalam konteks bahwa UMKM itu akan berkontribusi secara maksimal apabila adanya peningkatan kinerja UMKM yang tentunya membutuhkan dukungan dan upaya bersama.
Silakan Bu Yola. Baik Pak. Jadi jangan takut dulu dengan istilah pentaholix collaboration. Wah itu pasti complicated gitu ya namanya, it's complicated. Tapi tidak seperti itu karena dalam memahami sebuah konteks itu kita harus sederhana gitu ya. Sama seperti tadi UMKM yang mikro itu mereka berpikirnya sederhana kok. Jadi seperti akar ya, kesini nggak bisa karena ada batu ya kita cari jalan lain, kita cari lagi. Nah sama seperti itu. Jadi mari kita belajar bersama tentang pentaholix collaboration. Ini adalah sebuah model kolaborasi. Ya, pada hari ini yang dicari itu bukan seorang pemenang yang tercepat. Yang tercepat belum tentu yang menjadi pemenang. Yang dicari saat ini adalah para usahawan, para wirausaha yang bisa bertahan. Jadi konteksnya bukan cari pemenang lagi Pak, tapi yang bisa bertahan. Nah untuk bertahan ini kita nggak bisa sendiri. Jelas kita membutuhkan pihak lain yang bisa mensupport kita agar kita bisa bertahan. Nah siapa aja sih pihak yang bisa mensupport? Jadi pentaholix collaboration ini berbagai pihak yang bersatu padu, memiliki visi, misi, dan kerjasama yang baik untuk mencapai satu tujuan yang sama. Poinnya itu Pak. Nah ada 5 peran dari masing-masing pihak ini yang tentunya akan berkontribusi untuk pencapaian visi bersama tadi. Yang pertama adalah akademika. Yang pertama adalah akademika. Nah ini tugas kita nih Pak Yo. Tugas kita nih sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik, guru, dan expertise yang memiliki ilmu. Ini peran kita di sini untuk membantu dan mendampingi UMKM. Akademika ini yang sudah baca banyak teori, buku, bahkan referensi dari berbagai jurnal yang terbaik ini perlu membantu apa yang bisa dilakukan agar UMKM ini bisa bertahan. Begitu Pak. Kemudian yang kedua bisnis. Jelas ya, lingkungan bisnis atau kita sebut mungkin dunia usaha dan dunia industri ini juga punya peran yang penting. Karena sebagai mereka penyedia market ya, kemudian mereka juga penyedia barang dan jasa. Mereka menguasai lini produk mulai dari production sampai distribusi. Nanti kita butuh dukungan mereka pastinya. Yang ketiga adalah community. Ya, ABC, gampang ya mengingatnya. ABC, community. Community ini komunitas Pak. Jadi jangan salah, komunitas ini pun biasanya terbentuk berdasarkan preferensi. Misalnya saya suka berenang nih Pak, saya ikut komunitas berenang. Lalu ada yang suka makan, mungkin di sini ada ya pemirsa yang suka makan sama kayak saya, itu bisa ikut komunitas pencinta kuliner. Wah, nanti yang biasanya top markotop gitu ya. Nah itu bisa ikut. Komunitas ini pun ternyata punya engagement yang sangat kuat untuk membantu. Karena mereka sendiri mungkin secara teori ya kurang lebih cukup menguasai kategorinya, tapi praktikalnya luar biasa. Karena mereka ada di lapangan, mereka langsung terjun, langsung coba, trial errornya sangat tinggi, tapi banyak ilmu praktis yang dimiliki sama komunitas. Ini bisa juga mensupport UMKM. Nah, ABC ini kurang lengkap tanpa bantuan G, yaitu government. Nah, pemerintah itu sangat-sangat krusial banget untuk membantu UMKM. Karena pastinya berbagai kebijakan UMKM lahir dari pemerintah yang support, dan puji Tuhannya Mas Menteri kita ini sangat support UMKM ya, sehingga banyak kebijakannya yang sangat meringankan UMKM untuk bisa berkembang. Dan Mas Menteri juga pastinya Pak Presiden juga sepakat bahwa UMKM adalah roda penggerak perekonomian. Sehingga saat ini Indonesia masih dalam kondisi yang stabil. Ini karena UMKM ini tetap bisa bertahan, tetap bisa merekrut para pekerja, bisa tetap menggaji para pekerjanya. Ini kan bisa membuat negara kita stabil secara ekonomi. Nah, yang terakhir tapi yang terbaik menurut saya adalah media. Media ini membantu nih Pak Yo untuk bisa memviralkan. Wah, bahasanya viral ya Pak. Karena sesuatu yang biasa aja itu jelas nggak viral. Tapi sesuatu yang luar biasa ditambah media, wah itu bombastis kalau menurut saya namanya. Jadi ABCGM. Ya, 5 pihak ini kalau berkolaborasi, saya yakin tidak perlu menunggu lama untuk Indonesia melaju. Ya, sama seperti doa kita semua dan bisa bersaing secara global dengan negara lain. Ya, luar biasa. Pemirsa, apa yang dikemukakan oleh Ibu Yola ya. Dia memberikan satu cara pemikiran yang
sebenarnya kalau ditulis dalam teori itu rumit, tapi disampaikannya dengan begitu mudah, sederhana, mudah dicerna ya. Tadi dibikinkan satu singkatan ABCGM itu ya. A-nya itu akademik ya, B-nya bisnis, C-nya community ya, kemudian G-nya government pemerintah, M-nya jangan lupa itu yang paling penting media. Nah, mungkin dalam hal ini para pemirsa juga sudah melakukan yang terbaik. Kualitas sudah bagus ya. Sudah punya pengalaman, tapi kenapa enggak terlalu laku? Jangan-jangan kena yang M tadi. Ya, betul Pak. Ya. Kurang viral. Kurang viral ya. Nah, jadi ini suatu saat akan kita bahas bagaimana memviralkan sesuatu yang materi. Positif. Ya. Nah, kita akan lanjutkan dalam sesi kedua setelah kita melihat dan mendengarkan informasi yang satu ini. It's just not about entrepreneurship, but it is also about being an innovative business leader. Sebuah tempat di mana kalian tidak hanya mendapatkan ilmu mengenai bisnis, manajemen, dan akuntansi, akan tetapi juga jaringan sosial yang luas. Temukan yang menarik dari hal yang sederhana. Fakultas Bisnis akan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa, ditunjang dengan kompetensi dosen yang mumpuni. You learn something and you get something. Karena belajar di Fakultas Bisnis tidak hanya belajar mengenai konsep teori saja, akan tetapi juga konsep praktek di dunia profesional akan kamu dapatkan di sini. Berbagai macam program sudah dirancang dengan sangat baik untukmu. Kamu dapat bergabung dengan seluruh alumni yang memiliki prestasi di bidangnya. Dunia bisnis sedang dan terus berubah. Kita butuh cara berpikir dan belajar berbisnis yang baru. Kita butuh kemampuan untuk memecahkan berbagai tantangan bisnis di masa depan. Pendidikan di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha didesain secara khusus untuk mencapai potensi terbaik Anda, baik di bidang manajemen, akuntansi, dan keuangan. Mulailah perjalanan Anda bersama kami dan bersiap menghadapi tantangan hari esok. Prepare for today, be ready to create tomorrow. Kita kembali berjumpa masuk di dalam segmen yang kedua. Segmen ini pasti akan lebih menggugah kita untuk memahami dan mempelajari dan mungkin nanti bisa kita terapkan di dalam usaha bisnis Bapak Ibu dalam program UMKM. Ibu Yola, tadi di dalam ulasan Ibu memang tidak dapat disangkal bahwa UMKM itu mempunyai banyak kelebihan ya Bu ya. Punya kekuatan yang sangat signifikan ya. Jadi kalau tanaman-tanaman besar itu gampang roboh, maka rumput ini biasanya lebih bertahan, kira-kira seperti ini ya. Tetap hijau begitu ya. Tetapi Bu, namanya suatu program ataupun suatu usaha terlalu ada kekurangannya ya, ada keterbatasannya. Nah, tapi mungkin ada baiknya supaya imbang, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Lalu kira-kira apa yang menjadi keterbatasan dari UMKM? Mungkin nanti bisa dijelaskan, dan kalau toh memang nanti ada keterbatasan itu, kira-kira bagaimana ya Bu ya, cara mengatasinya? Sehingga kalau nanti pemirsa, iya saya di UMKM menghadapi seperti ini, lalu gimana nih cara mengatasinya? Silakan Bu Yola. Baik Pak Pendeta Yo. Jadi rekan-rekan memang UMKM ini kecil-kecil cabai rawit yang tadi saya jelaskan itu pertumbuhannya sangat signifikan. Tapi betul hasil riset dan saya juga mengobservasi berbagai macam UMKM itu mereka rata-rata memiliki kelemahan sebagai berikut. Jadi ada yang dari faktor internal Pak, ada juga yang dari faktor eksternal.
Nah, saya bahas dari eksternal dulu karena yang eksternal itu uncontrollable. Jadi kadangkala merekanya mau tapi ya memang situasi dan kondisi tidak begitu mendukung mereka. Nah, eksternal ini yang pertama mereka itu nggak bankable. Nggak bankable tuh artinya dari segi persyaratan untuk membuka usaha, penerimaan bala bantuan dari pemerintah, mungkin keringanan untuk usaha mikro, itu mereka syaratnya aja nggak terpenuhi gitu loh Pak. Ya, jadi banyak dari antara mereka itu yang sama sekali nggak begitu aware untuk mengurus persyaratan tersebut. Salah satunya sangat sederhana, misalnya kepemilikan KTP dan NPWP. Dua itu aja kadang-kala masih ada yang cacat prosedur begitu. Sehingga itu yang mungkin juga menghambat mereka untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya. Sedangkan kalau dari bank dan lembaga keuangan pasti juga punya requirement khusus gitu untuk bisa membantu. Ya, itu yang pertama. Yang dari eksternal yang keduanya kadang-kala sustainable bisnisnya itu sangat rendah dikarenakan mereka kadang-kala kalau menerima resiko dalam bisnis itu mereka langsung mengganti bisnis yang lain gitu Pak. Misalnya jualan cireng, wah kurang laku nih cireng, wah ganti cimol, iya ganti lagi gitu ya Pak. Mungkin kalau satu lini industri masih oke gitu, tapi mereka kadang ganti-gantinya cukup cepat dan berbeda bidang. Karena mereka sendiri merasa, oh saya menyesuaikan pasar gitu ya. Pasarnya berubah Bu, jadi saya ganti tuh jualannya. Wah lagi tren jualan cireng, saya ikutan cireng gitu ya. Lagi rame cilok, cilok gitu ya. Sekarang cimol, cimol, wah semua aci-acian lah pokoknya ya. Nah, saya ikut Bu, betul sekali itu adaptif, tapi kadang-kala sustainable bisnisnya jadi terganggu gitu. Karena memang mereka mencoba, belum settle ya mereka mencoba baru gitu. Nah itu juga yang terjadi. Kemudian dari sisi eksternalnya kadang-kala mereka juga terhimpit dengan satu tempat yang memang secara lokasi ini bukannya market pasar pada umumnya, tempat lokasi yang mereka juga kadang-kala tidak stay di dalam satu tempat ya Pak. Jadi banyak nih yang saya lihat apalagi kelasnya mikro itu mereka nomaden. Ya, pakai gerobak gitu. Apalagi gerobak betul Pak. Sehingga mereka sendiri kurang bisa memprediksi market share yang mereka dapatkan, yang mereka berpikir ya rezeki itu memang sudah diatur. Kalau orang Sunda mah bilang rezeki mau apa hili, bener. Bu Yola juga setuju, pasti Bapak setuju. Tapi konsep mau apa hilinya itu karena mereka sendiri nggak paham market share mana yang sebenarnya dituju. Secara eksternal itu mereka memang tidak sampai ke sana gitu loh. Nah, sedangkan dari internalnya mereka cenderung gagap teknologi dikarenakan mereka sendiri juga nggak membuka diri untuk teknologi. Ya, jadi mungkin mereka sudah punya handphone pastinya, tapi handphone tidak dipergunakan manfaat lainnya. Nah, pandemi ini membuat mereka cukup membuka mata akhirnya. Wah, kalau saya gagap teknologi nih, saya nggak ikutin teknologi ini punya banyak benefit, saya akan ketinggalan. Nah, oleh sebab itu sekarang UMKM, terutama mikro ini udah mulai membuka matanya untuk mereka berdamai dengan teknologi. Karena teknologi tadi nih salah satunya ada media di sana, itu sangat membantu sekali. Dalam proses promosi yang tadinya biayanya cukup besar nih Pak ya untuk alokasi promosi, cost sekarang jauh lebih murah, bahkan gratis. Viral itu bahkan sekarang gratis. Kayak Odading Mang gitu ya. Itu juga viral ya walaupun dengan caranya begitu. Kemudian dari faktor internal lainnya itu mereka tuh secara semangat kewirausahaannya kurang Pak. Jadi di wirausaha itu ada yang namanya entrepreneurship, yang dimana entrepreneurship adalah sebuah semangat kewirausahaan. Nah, semangatnya kurang. Biasanya kurangnya kenapa? Karena ya mereka tidak memahami orientasi. Orientasi untuk apa bisnis ini? Jadi mereka hanya membuka, lalu dapat untung, lalu dipakai untuk modal, untuk keperluan keluarga, dan begitu seterusnya. Tidak ada unsur inovasi di sana. Tidak ada unsur ingin mengembangkan usahanya lebih untuk develop bisnis. Sehingga semangat kurang inilah yang menjadi orientasi mereka juga ya terbatas. Kurang lebih begitu sih Pak. Dan yang terakhir memang ini cukup klasik masalahnya. Kelemahannya mereka itu adalah karena bisnisnya keluarga. Saking kekeluargaannya Pak. Saking ya. Satu laci gitu ya Pak. Atau satu dompet kecil itu semuanya masuk Pak. Mulai dari pemasukan. Ya kan. Kemudian anak bayar uang sekolah dari satu dompet itu juga. Anaknya mau jajan dari dompet itu juga. Nanti bayar yang lain, bayar retribusi dari dompet itu juga. Sehingga tidak ada pengelolaan keuangan secara profesional. Nah, ini biasanya boncos nih Pak. Karena dari satu wadah yang sama ini tidak ada alokasi.
Semuanya masuk dan keluar dari dompet yang sama. Nah, tanpa sadar besar pasak daripada tiang. Jadi kalau kata saya istilahnya modalnya kecoceng gitu, keambil modalnya. Apa ya? Modalnya keambil Pak untuk kebutuhan pribadi. Karena namanya manusia ya, sedikit dapat omset besar nih, wah saya bisa beli handphone nih, handphone baru. Saya bisa beli motor baru nih. Padahal yang dibeli-beli itu kadang-kadang barang-barang yang bukan barang investasi, barang kos. Setelah ada beli motor baru atau handphone baru, ada pengeluaran lain tuh. Ya kan Pak, bensinnya harus diisi gitu kan. Ada perawatan lah. Handphone baru pasti jadi semakin sering main handphone, semakin belanja online kan, jadi ada pengeluaran tambahan. Nah hal itulah yang kadang-kala walaupun tanpa klasik, tapi itu dasar kelemahan UMKM. Nah pastinya bagaimana cara mengatasinya, maka sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah ini. Yang pertama sih kita beresin dulu orientasinya Pak. Makanya disitulah saya tertarik untuk meneliti terkait dengan orientasi atau strategik orientasi, karena itu dasar. Yang semua kita lakukan itu lahir dari pemikiran kita. Jadi kita sama-sama beresin dulu, kita mulai dari nol, kayak di pom bensin ya Pak, untuk beresin dulu strategik orientasinya pelaku usaha mikro. Untuk apa sih kita berbisnis? Apakah untuk cuan semata, profit semata, atau ada benefit dan value lain yang ingin kita sampaikan untuk customer? Dari hal kecil itu saja sudah bisa membedakan kita memulai bisnis itu untuk apa. Apakah untuk untung saja ya tinggal jualan aja, beres gitu. Tapi ada nggak hal yang lebih besar yang ingin Bapak Ibu sampaikan dalam usahanya? Yaitu menurut saya namanya values. Nilai apa yang ingin kita offer ke customer sampai customer itu mendapatkan sebuah benefit. Jadi kalau quote saya nih Pak, quote saya nih, benefit beyond profit gitu. Jadi dampak apa dulu yang mau kita sampaikan ke customer, maka customer akan kasih kita profit kok. Gitu. Tapi bukan profit semata. Nah, kalau ada values besar dan panggilan besar itu, saya rasa itu akan membuat kita melihat dari perspektif lain. Berwirausaha itu tidak hanya untuk mengejar untung, tapi memberikan nilai. Gitu. Nah, dari situ titik itu baru kita bisa melangkah ke strategik. Dan sekarang tool strategik banyak banget, Bapak Ibu dan hadirin sekalian nggak usah khawatir. Mau belajar bisnis model Canvas, tinggal diklik aja, keluar tuh Pak. Banyak pelajaran bisnis model Canvas. Oh yang ini susah, narasumbernya kurang paham, diklik lagi aja yang lainnya. Banyak banget sumbernya. And everyone can access information anywhere, everywhere hari gini. Sangat mudah. Jadi dari orientasinya yang saya rasa kita bisa antisipasi untuk mengatasi kelemahan itu Pak. Luar biasa ya pemirsa, apa yang dikemukakan oleh Ibu Yola ya, sebagai seorang ahli manajemen, tapi juga beliau adalah seorang ekonom, khususnya di dalam caranya bagaimana membangun satu bisnis, dimulai dari mana? Orientasi. Dan orientasi itu muncul dari mana? Pemikiran, berarti apa? Ada konsep. Dalam konsep itu ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar orang bisnis cari untung. Iya. Ada sebuah values, ada nilai-nilai. Dan nilai-nilai inilah yang nanti bisa memaknai untung itu dalam pengertian yang lebih besar daripada sekedar saya dapat bertahan saja, begitu ya Bu ya. Nah Bu Yola, di dalam values ataupun orientasi ini saya juga sangat tertarik ya, dari Ibu menyebutkan dalam tulisan Ibu itu ada 3 orientasi strategi pemasaran ya. Jadi ada, saya tangkap itu ada orientasi pasar, lalu ada orientasi orientasi kewirausahaan ya Bu ya. Lalu juga ada orientasi pembelajaran. Nah mungkin pemirsa mungkin lebih diperkaya itu dengan 3 orientasi itu ya. Ada orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, dan juga orientasi pembelajaran. Silakan Bu Yola dalam hal ini. Baik, mari hayu kita belajar lagi tentang orientasi nih. 3 orientasi yang tadi disebutkan sama Pak Pendeta Yo adalah bagian dari strategi orientasi. Jadi kita beresin dulu nih pola pikirnya untuk para wirausaha, bahkan yang berminat untuk membuka usaha. 3 orientasi ini. Orientasi yang pertama adalah orientasi pasar. Orientasi pasar ini yang paling krusial dibandingkan orientasi yang lain, sesuai dengan riset dan referensi yang saya baca, dikarenakan ini jantungnya. Ya, karena hari gini itu kita bukan reverse dari apa yang bisa kita jual berdasarkan apa yang bisa kita buat, tapi apa yang diinginkan market.
gitu. Market ini sekarang harus dimanjain gitu loh ya bahasanya, karena memang mereka itu buying power-nya tinggi banget untuk bisa membuat bisnis kita berjalan. Jadi orientasi pasar ini yang menjadi side utama, ya jadi fokus utama kita untuk sebelum membuat bisnis. Nah, orientasi pasar itu apa sih? Jadi adalah strategi pemasaran yang dimana tuh kita memiliki 3 orientasi, anak orientasi lah gitu ya, anak orientasi yang kita sebut sebagai dimensi dari orientasi pasar, yaitu orientasi pelanggan, kemudian ada orientasi pesaing dan koordinasi antar fungsi. Nah, 3 inilah yang membantu kita itu untuk memperkuat side atau pemikiran kita terkait dengan orientasi pasar. Yang pertama orientasi pelanggan. Kita sekarang harus mencari tahu siapa sih pelanggan kita. Nah, setelah tahu nih Pak dari segmen target market yang sudah kita pilih, lalu kita lakukan market research. Pelanggan kita ini maunya apa? Maunya diapain gitu ya kalau jasa, kalau apa produk. Lalu apakah ini produk dan jasa yang kita offering adalah kebutuhan mereka atau keinginan mereka? Wah, ini juga udah 2 hal yang berbeda. Jadi semakin Anda mengetahui pelanggan kita, semakin kita tepat menjual dan memproduksi apa yang mereka butuhkan, bahkan apa yang mereka inginkan. Kita belajar sedikit nih antara apa yang kita butuh dan apa yang kita inginkan. Pak Pendeta sendiri punya handphone berapa banyak Pak? 1. Nah, ini berarti Pak Pendeta membutuhkan dan menginginkan 1 produk. Kalau Bu Yola punya 2. Artinya kalau 1 tuh Bapak nggak beli lagi kalau belum rusak gitu ya Pak ya? Yeah. Atau tidak berfungsi. Nah kalau saya mau beli lagi padahal belum rusak, berarti saya nggak butuh sebenarnya. Tapi saya ingin. Nah ini menarik ya Pak? Ingin ya. Sedangkan dari sisi saya kita sebagai wirausaha, semakin market kita menginginkan itu semakin bagus. Makanya ibu-ibu ya, begitulah ibu-ibu ya, banyak baju yang belum kepake kan di lemari, tapi beli lagi. beli lagi, alasannya nggak ada baju di rumah. Padahal 1 lemari besar tuh belum dipakai. Nah, hal inilah yang ternyata jadi behavior customer kalau kita tangkap ini menjadi peluang. Apa yang mereka butuhkan mungkin berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Nah, tergantung Bapak Ibu menjual apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan. Kalau saya di dalam kondisi lapar, saya butuhnya makan. Harusnya saya nggak rewel kalau dikasih apapun makanannya. Tapi saya rewel, mau makan nasi goreng, wadahnya dari cangkangnya nanas, lalu ada sosisnya, ada ayamnya, di pinggir tebing, ada view-nya. Itu kan rewel ya Pak. Tapi itu yang terjadi, itu yang customer inginkan. Nah, seperti itulah orientasi pasar. Semakin kita memahami secara pemikiran apa yang mereka butuhkan, pelanggan butuhkan, kemudian apa yang pesaing lakukan, dan kita mengkoordinasikan dalam fungsi manajemen kita, harusnya kita punya pembeda. Kita bisa bilang saya berbeda, saya menawarkan yang berbeda, saya punya diferensiasi, dan kami juga sebut di marketing itu positioning. Nah, kurang lebih itu Pak, arti orientasi pasar. Nah, sedangkan kalau orientasi kewirausahaan, setelah tahu nih pasar kita maunya dan butuhnya apa, nggak cukup kalau kita hanya offering yang gitu-gitu aja. Karena cek tetangga sebelah juga itu-itu aja, sama. Kita perlu menambahkan inovasi di sana. Apa yang berbeda? Mungkin teman-teman di sini kalau berikan itu inovasi pasti harus high tech Bu Yola Pak gitu ya. Tidak selalu, inovasi tidak selalu harus high tech, harus yang terbaru. Tapi inovasi itu yang memang implementasi idenya yang original. Bukan hasilnya yang sangat high tech, tapi implementasi idenya original. Contoh, inovasi itu kadang-kala diproses juga bisa Pak. Misalnya dulu zamannya kita dulu tuh bikin roti tuh kayaknya nggak kelihatan gitu ya Pak ya, di belakang layar lah. Walaupun saya sebenarnya sempat ngintip juga ya bikin roti. Waktu itu roti masih manual gitu. Oke, itu ya Bu ya. Aduh. Ya terus sambil keringetan juga ya Pak. Saya ingat itu rasa gurihnya ya. Tapi sekarang dengan konsep open kitchen kita bisa lihat pembuatan roti di mall dengan kaca yang sangat transparan. Kemudian Bapak bisa lihat coklatnya, gitu, bisa lihat semua ingredientsnya. Apalagi yang bikinnya ganteng gitu ya Pak. Itu kan sebenarnya proses inovasi dalam proses produksinya.
Itu pun inovasi Bapak Ibu. Jadi sangat mudah bisa kita lakukan terkait orientasi kewirausahaan ini, karena kita harus berbeda dari tadi. Nah, bagaimana nih dua hal ini bisa tercapai? Orientasi pembelajaran ini melengkapi. Lah gimana caranya kita bisa lebih pintar kalau kita nggak mau belajar? Gitu. Gimana cara kita lebih tahu kalau kita nggak cari tahu? Ini rasa penasaran dan berpikir kritis ini harus ada nih di orientasi pembelajaran. Karena dua hal ini akan terbuka tingkat-tingkatnya kalau di orientasi pembelajaran kita menerima. Nah, orientasi pembelajaran ini proses menerima bahwa kita itu sebenarnya belum tahu banyak. Nah, dengan ada rasa besar hati untuk menerima bahwa kita bukan yang terbaik, dalam artian kita belum tahu banyak tentang bisnis ini, maka disitulah akan ada niat untuk mempelajari lebih dalam dan dua hal tadi akan tercapai. Jadi ini buy to get one, buy to get three ini malah. Beli dua, dapat tiga. Kalau strategi orientasi ini Bapak Ibu kuasai. Iya. Gitu, Pak. Jadi ini satu cara berpikir yang sangat relevan dalam kehidupan masyarakat kita UMKM ini. Karena mereka biasanya itu tadi yang pasarkan penting ya Bu ya, paling penting. Tapi berhentinya sampai di situ aja. Iya. Sehingga mereka tidak mengembangkan kepada orientasi kewirausahaan tadi. Dan apalagi kepada orientasi yang sifatnya pembelajaran. Yang memang membutuhkan satu kesediaan mau belajar ya. Dan mau belajar ini kan berarti menggali sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tetapi dia butuh seperti mutiara itu harus dicari gitu kan. Harus digali gitu. Nah, mungkin dalam poin yang ini, 3 poin ini sangat penting bagaimana supaya kita yang mendengarkan ini, satu program ini lalu terpikirkan pembelajarannya Bu. Tapi kan biasanya kan begini Bu, kalau pembelajaran kan seringkali dikaitkan seakan-akan belajar dari buku ya Bu ya. Iya. Padahal yang Ibu maksud kan belajar itu kan sangat luas sekali ya Bu ya. Mungkin dalam hal ini Ibu bisa menyampaikan kepada pemirsa satu pembelajaran yang sederhana, lalu mereka lebih bisa menangkap dengan baik ya, bagaimana mengembangkan strategi pemasaran itu dalam arti orientasi pemasaran, pasar mereka juga bisa berkembang, lalu lebih bagus lagi kalau pada tingkat kewirausahaan. Kalau wirausaha kan berarti mereka ini akan lebih lebih mandiri, mereka akan lebih survive ya Bu ya. Ya, lebih jadi agile Pak. Ya. Nah, itu Bu, Ibu agile. Silakan Ibu, kalau mungkin Ibu bisa memberikan masukan kepada pemirsa di dalam konteks ini. Iya. Baik. Ini gampang-gampang sulit ya pertanyaan. Ya, begini. Jadi konteks pembelajaran itu sebenarnya sangat luas, betul sekali. Bahkan hari ini aja Bapak Ibu lagi dengerin kita, sebenarnya bukan Bapak Ibu aja yang belajar, saya juga lagi belajar. Jadi belajar itu seperti mengasah pisau bersama ya, tapi bukan sesuatu yang negatif pastinya, tapi saling mempertajam. Karena saya sendiri juga jadi banyak belajar dari Bapak Ibu. Nah, belajar ini bisa dari mana saja. Misalnya salah satunya tadi kita bisa mengamati dan mengobservasi dari usaha sejenis. Kadang-kala usaha sejenis atau industri yang sama itu mengalami tantangan dan rintangan yang kurang lebih mirip, kurang lebih sama. Jadi misalnya kalau saya di bidang kuliner nih, saya akan banyak diskusi dengan teman-teman yang di bisnis kuliner juga. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu bisa saling mengasah, mungkin Bapak Ibu dan hadirin semua bisa ikut komunitasnya. Bisa dicari sekarang dengan mudah ya, cari komunitas kuliner Bandung. Nah, masuk tuh ke sana, saling tanya, wah saya biasa kalau bikin produk suka ada yang gagal nih, atau saya masih suka ada sisa nih kalau jualan, baiknya gimana dan sebagainya. Itu kendalanya kurang lebih mirip. Nah, dengan kita saling sharing, sebenarnya di situ udah belajar Pak. Itu yang pertama. Jadi ngobrol-ngobrolnya geng wirausaha itu seru Bapak Ibu. Karena masalahmu adalah masalahku. Kadang-kadang kita jadi bareng-bareng nyelesainnya. Dan mungkin solusi di sana akan bisa juga dipakai di solusi di bisnis kita. Atau sebaliknya. Gitu. Jadi sesama nih untuk berkomunikasi, kalau istilah kita ada coaching bahkan, ya kita juga bisa minta pendampingan, coaching dan mentoring dari orang-orang yang menurut Bapak Ibu punya pengalaman yang sangat hatam di bidang tersebut, itu belajar. Berikutnya kalau kurang, Bapak Ibu bisa cari banyak sumber referensi apa yang Bapak Ibu mau pelajari.
Misalnya tadi mengelola keuangannya kurang oke karena semuanya masuk ke rekening pribadi semua dalam satu kantong. Gimana ya cara memilah? Sekarang mudah ya Pak, banyak aplikasi bahkan banyak tools yang bisa dipakai. Saya juga pakai salah satunya untuk misalnya personal planner for financing gitu ya, untuk mengelola keuangan pribadi. Jadi saya catatkan yang masalahnya mau niat nggak belajarnya, mau nggak, males nggak nyatetnya, dipakai beli bensin 5.000, mau males nggak, nggak usah lah, kan uang sendiri, jangan ada bapak ibu, nanti akan tercampur, nggak bagus tuh manajemennya. Nah jadi banyak cara, asal masanya kita mau niat nggak, selain baca buku ya, tapi pembelajaran yang paling utama adalah learning by doing. Jangan takut untuk mencoba, karena pembelajaran termahal ketika kita mempraktekkan hal tersebut. Jadi kalau saya belajar skating nih Pak, analoginya skating ya Bapak Ibu, seluncuran es itu, yang saya pikirkan tuh saya diajarin bagaimana cara meluncur dengan liuk-liuk yang indah begitu ya, sampai muter-muter Pak. Ternyata salah Pak konsepnya. Saya diajarin di skating itu bagaimana cara saya berdiri, bukan cara saya muter-muter Pak. Karena itu ternyata pelajaran pertama, saya harus bisa berdiri setelah jatuh, berdiri sendiri tanpa coach. Sama seperti bisnis, Bapak Ibu harus berdiri sendiri tanpa coach atau tanpa siapapun untuk mempertahankan bisnis kita. Jatuh berdiri lagi, tapi saya tahu caranya untuk berdiri. Itu mungkin poinnya. Semoga menjawab. Ya, sangat menjawab Bu. Dan ini membutuhkan apa ya, daya juang ya Pak. Daya juang, tapi juga bersedia untuk ini Bu, tabah gitu ya. Tahan banting ya Bu ya. Tahan banting. Jadi seperti kalau kita bayangkan, kalau kita pakai bola kaca dibanting itu pecah kan. Tapi kalau kita punya bola pingpong, iya, kalau bola bekel ya Pak. Ya, di bekel itu dibanting-banting, dia itu makin keras, bantingannya makin tinggi dia. Lentingannya makin tinggi gitu. Ya, makin ngampul gitu ya. Saya ingat dengan UMKM itu ya, saya kenal ini ada orang, saya pernah tinggal di salah satu di Jakarta itu. Dia selalu di sudut itu ya pakai gerobak gitu ya. Tapi tampaknya bapak ini tuh seperti itu. Ada unsur wirausaha tapi unsur pembelajaran. Jadi dia terus perbaiki itu Bu, dari gerobak, kalau kemudian dia bisa bikin warung gitu ya. Dari warung kemudian dia bisa membuat satu depot gitu ya. Lalu akhirnya menjadi satu rumah makan gitu ya. Signifikan ya Pak. Signifikan ya. Jadi setelah saya 10 tahun tinggal itu, saya lihat perubahannya itu kelihatan sekali. Nah, tapi orangnya itu tetap penampilannya itu biasa aja Ibu. Bahkan ketika dia itu sudah berhasil sebenarnya, dia tetap mempertahankan gerobaknya itu. Lalu pada suatu hari ada seorang pemuda bawa mobil ya, waktu itu mobil yang kelasnya mahal gitu. Dan orang-orang yang di gerobak itu, yang menunggu makanan dari gerobaknya itu terkejut bahwa pemilik mobilnya ini jongkok lalu ikut membantu membersihkan piring. Orang-orang terkejut sekali gitu kan. Siapa ya Pak? Ini siapa? Terus bapaknya tuh jawab, itu tanya itu siapa? Oh, itu anak saya. Jadi bapak ini punya gerobak tapi sudah punya mobil yang kelasnya itu sudah kelas sangat tinggi sekali. Dan ini saya kira rahasianya tadi Bu, tidak berhenti pada orientasi pasar, tetapi dia pada mulai tingkat yang kewirausahaan, lalu lebih penting lagi, dia belajar. Ya, learning by doing tadi. Dan ini satu hal yang menarik dan kita akan lanjutkan dalam segmen yang ketiga setelah informasi kita tentang sesuatu hal yang penting bagi kita. Ibu dan saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Ice Dream Studio. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram Badan Pelayanan Kerohanian Universitas Kristen Maranatha. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Maranatha juga mengadakan program Student Care Fund, di mana program ini bertujuan untuk membantu para mahasiswa yang terkendala finansial untuk tetap bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kita kembali kepada segmen yang terakhir, segmen yang ketiga,
dalam kaitan tentang UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, tapi juga di dalamnya ada besarnya juga. Nah, Ibu tadi telah menyampaikan Bu Yola ada 3 orientasi, pasar, kewirausahaan, kemudian pembelajaran. Dan di dalam konteks ini ada satu pemikiran dalam tulisan Bu Yola, yaitu bahwa dibutuhkan ada inovasi dan kinerja pemasaran. Lalu yang saya tanyakan tuh gimana? Adalah korelasinya, Bu. Korelasi antara inovasi dan kinerja pemasaran supaya UMKM ini, usaha mikro kecil menengah ini bisa makin menjadi kuat gitu. Bagaimana itu Bu yang dimasukkan kaitannya korelasinya itu Bu Yola? Baik. Nah, Bapak Ibu sudah yakin nggak nih di sesi yang ini bahwa wah kita sebenarnya bisa nih, sudah termasuk UMKM yang siap bertarung ya di persaingan nasional maupun global. Nah, terkait ini, membuka usaha itu jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankannya. Jadi membuka usaha itu ibaratnya asal niat, kemudian lengkap gitu sumber dayanya, research-nya ya sudah buka aja gitu ya Pak. Tapi mempertahankannya atau sustainability bisnisnya itu yang lebih sulit. Nah, sebab itu ujungnya memang tetap kita harus mengukur seberapa besar nih pertumbuhan bisnis kita itu melalui kinerja yang disebut performance. Nah, kinerja bisnis ini ada dalemannya itu adalah kinerja pemasaran. Karena satu usaha itu diukur apakah usaha ini sustain atau tidak itu dari kinerjanya secara bisnis. Nah, yang paling penting adalah kinerja pemasarannya. Oke nggak nih bisnisnya? Bahkan ada yang bilang nih bisnisnya visible. Wah, visible itu berartinya cocok nih sebagai saya investor untuk menginvestasikan sejumlah uang karena bisnisnya bagus nih Pak nih. Nah, indikator itulah yang dipakai. Maka bagaimana nih caranya agar kita tetap bertahan? Nah, saya melakukan penelitian ini berdasarkan beberapa referensi yang sebelumnya itu tidak ada faktor inovasi di tengahnya. Jadi rata-rata mereka mengukur berapa besar strategi orientasi itu akan mempengaruhi kinerja. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, apalagi pandemi ini, mau tidak mau, siap tidak siap, para pelaku usaha ini harus melakukan inovasi. Disitulah saya menambahkan variabel inovasi sebagai variabel intervening. Sehingga intervening ini bisa menjadi katalisator atau penguatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Itu harapan saya di hipotesis sebelum saya melakukan penyebaran kuesioner dan pengolahan data. Nah, ternyata betul terbukti pada saat hasilnya nih Pak, bahwa UMKM itu selain memiliki orientasi yang secara strategik bisa membantu meningkatkan kinerja, dengan adanya inovasi ini mereka akan jauh lebih mudah mencapai kinerja sesuai standar sehingga bisa dikatakan bisnisnya sustain ketika mereka berdamai dengan yang namanya inovasi. Jadi para pelaku ini rata-rata baru sampai ke berpikir kreatif, tapi belum melakukan produk inovasi. Karena unsur inovasi itu diawali dari berpikir yang kreatif, lalu melakukan sebuah inovasi. Nah, ini agak berat ya, tapi saya coba sederhanakan begini analoginya. Berpikir kreatif itu Bapak Ibu memiliki ide-ide yang bisa diimplementasikan ke produk untuk menjawab tantangan dunia. Wah, saya pikir harusnya bisa lebih baik nih begini. Harusnya makanan saya itu bisa lebih sehat nih, begitu. Itu baru ide-ide. Nah, sedangkan inovasi, Bapak Ibu memberikan solusi. Berbeda ya, tadi baru sampai ke pemikiran, kayaknya. Kalau yang solusinya udah pasti menjawab permasalahan yang dimiliki oleh customer. Contoh nih, saya kasih contoh izin dari Mas Menteri ya Pak. Ya silakan Bu. Bisnisnya Mas Menteri ini Gojek nih. Nah, Gojek ini lahir dari permasalahan di mana orang banyak membutuhkan jasa Gojek karena Jakarta sangat macet, karena harus ke satu tujuan dengan waktu yang cepat dan sangat efisien, maka saya butuh transportasi Gojek itu. Pada saat itu namanya masih ojek, belum ada G-nya. Nah, ketika saya naik ojek banyak hal yang tidak standar. Ya, saya tidak perlu ceritakan di sini, Bapak Ibu mungkin salah satu pelaku atau korban. Kalau saya korban, karena tidak ada biaya yang standar, tidak ada pelayanan yang standar, bahkan saya menemukannya juga sangat sulit karena saya harus menemukan pangkalan-pangkalan ojek yang mungkin pada satu titiknya nggak mudah saya capai begitu Pak.
Dan sampai satu kali memang yang paling sebelnya gitu ya, karena dengan hal yang tadi saya sudah bayarkan sejumlah uang, saya berekspektasi lebih gitu untuk mendapatkan satu layanan selamat sampai tujuan. Nah, hal-hal itulah yang menjadi problems yang akhirnya ketika berpikir kreatif ini dipakai, harusnya bisa lebih baik, harusnya bisa lebih simpel dong, harusnya bisa membantu masyarakat. Sampai situ berhenti, kita belum bisa bertahan dalam bisnis. Kita harus memberikan inovasi di dalam produk jasa kita. How to, yang tadi know how ya, yang tadi apa aja sih gitu. Nah yang ini how to, gimana dong? Customer kita nanya, terus gimana dong Bu? Saya pengen naik ojek, tapi saya pengen gini. Oke, jangan khawatir, kami punya Gojek gitu ya, atau kami punya layanan ABC. Karena layanan ABC ini memberikan solusi untuk permasalahan yang Bapak Ibu alami. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Sehingga ketika ini jadi satu alur, proses berpikir, mulai dari input, proses, output, maka kita temukan outcome. Outcome itulah yang membuat kita bisa bertahan sebagai wirausaha dalam mempertahankan bisnis kita. Nah, jadi menurut saya perlu satu effort bersama, tapi yang terpenting adalah effort dan kemauan dari pelaku usaha itu sendiri. Karena kalau mereka yang tidak terbuka dengan tadi berbagai hal yang bisa dilakukan, ya judul saya agile atau mati ya. Gitu. Anda akan agile untuk bergerak gesit atau kita menyerah. Saya yakin pemirsa pilih yang agile. Saya kira itu penting ya Bu ya, kan orang buka usaha itu biasanya dilakukan oleh semua orang. Apalagi kalau sudah terjepit. Tetapi usaha itu tidak bisa sustainable, tidak bisa bertahan begitu. Atau mungkin dia bisa bertahan di dalam satu periode, tapi kemudian game over. Ya kan begitu, decline gitu kan. Nah, jadi memikirkan satu pemikiran konseptual yang memang ini agak sedikit ya, agak rumitnya, ada satu kerangka berpikir yang dimana orang itu bisa bertahan jangka panjang, sustainable-nya itu jangka panjang. Itu kan berarti seperti Gojek itu kan dia melihat bahwa ini satu kebutuhan yang pasti akan besar kan. Semua orang pasti membutuhkan itu. Dan dengan cara berpikir konvensional dulu orang mencari ojek-ojek kan begitu ya Bu ya, tapi kan harganya macam-macam. Dan juga belum tentu jalannya itu juga didukung ya fasilitasnya. Tapi ini kan sudah disiapkan ya, pengamannya, helmnya ya, ataupun mau ya diperhatikan semuanya ya. Nah, sampai saat ini bertahan kan berarti saya yakin ke depan dia akan terus bertahan itu ya, jangka panjang. Tapi kan tidak semua orang mampu ya Bu ya untuk ke arah yang jangka panjangnya. Kalau mungkin jangka menengah masih bisa, tapi biasanya kemampuan berpikir jauh ke depan ya Bu ya. Itu saya pikir apakah tidak membutuhkan semacam visi ya Bu ya. Artinya di dalam konsep ini tetap ada satu visi yang kuat, dan biasanya visi yang kuat itu ada kaitannya dengan misi gitu. Nah misi itu kan lebih operatif gitu ya Bu ya. Nah lalu dari misi itu kemudian dibuatlah semacam strategi gitu. Ya, jadi dalam strategi itu kemudian kita juga mulai ada ukurannya ya, ada timeline-nya gitu. Nanti pada ini harus ke sini, pada bulan ini harus sampai di sana. Nah, dan saya kira berpikir yang saya pikir itu bukankah UMKM juga membutuhkan itu ya, visi misi dan ada unsur strateginya. Apakah begitu ya Bu? Ini pandangan saya sebagai orang awam ya Bu ya. Betul sekali, idealnya seperti itu Pak. Memang betul banget ya yang namanya visi, misi, goal setting itu harus benar-benar kita tentukan. Tapi kadang-kala di level yang mikro nih Pak, karena kebetulan penelitian saya di mikro, tanda kutip boro-boro mikirin visi gitu ya. Yang penting ini menghasilkan dulu untuk keperluan saya hidup, gitu, untuk keperluan saya hidup, untuk kelangsungan hidup saya bahkan begitu. Tapi betul banget, saya sepakat dengan Pak Pendeta Yo, apabila namanya foundation itu kita siapkan dengan baik, itu dasar yang kokoh gitu. Kita memang membangun bisnis kita itu di dasar yang kokoh. Nah, visi misi, goal setting tadi ya Pak, dan saya sih biasanya suka balut dalam satu kata drives.
Drive. Pak. Jadi harus ada drive, apinya itu tuh harus benar-benar kuat. Sehingga kita itu kecil-kecil cabai rawitnya itu bisa terukur. Begitu ya Pak. Rasa kalau di quotient itu kan termasuk kayak adversity quotient ya. Daya tahannya itu bisa terukur karena memang fondasi kita kuat. Gitu. Nah, drive apa sih yang terkuat itu analoginya seperti bisnis kita itu layaknya kita sudah berkomitmen untuk membesarkan seorang anak. Jadi sampai ada ya quotes-nya, saya anggap seperti anak sendiri gitu ya Pak. Nah, itu ada ya Pak ya, salah satu iklan nih yang kita sempat lihat. Sampai segitunya Pak, totalitas jiwa, raga gitu ya, soul-nya itu bisnis kita itu anak kita gitu. Sehingga kita rawatnya dengan sepenuh hati, apapun, bahkan kalau hukum parenting itu kan apapun ku berikan padamu gitu ya. Seorang bapak yang nggak mungkin ngasih kita ular, malah ngasih kita roti gitu, rotinya dikasih selai lagi, di double cheese lagi gitu, yang terbaik begitu ya Pak konsepnya. Sehingga itu yang akan kuat. Apapun hambatan rintangannya, saya rasa kalau konsep drive-nya ini kuat, itu bisa kita lampaui. Ya, mungkin Bapak Ibu di rumah coba cari drive-nya, visi misi ke depan dalam bisnisnya, atau saya sih pribadi, ya saya harus melakukan sesuatu yang terbaik dalam bisnis saya, sehingga bisnis yang saya rintis ini akan besar. Ya nanti untuk siapa gitu? Ya, pasti untuk generasi berikutnya yang saya harapkan bisa lebih memajukan. Disitulah akhirnya nanti kan ada istilah family business yang membuat bisnis itu menjadi sustain. Nah, kalau tertarik dengan family business mungkin di section lain ya Pak. Iya, suatu saat pasti tuh membahas family business itu. Karena menarik itu dibahas. Menarik sekali. Nah Ibu, ini adalah pertanyaan saya yang terakhir Ibu ya. Ini pertanyaan yang sederhana saja. Nah Ibu kan sebagai ekonom ya, jadi Ibu Yolani masih muda sudah jadi seorang ekonom ya. Apa yang Ibu akan lakukan ya untuk sebagai ekonom itu melakukan strategi pengembangan UMKM. Karena ini power business ini ada banyak yang mulai berpikir ya, kalau saya akan bikin bisnis dengan orientasi yang tadi disebutkan, tidak hanya pasar tapi juga ada unsur kewirausahaan, ada unsur pembelajaran, ada unsur orientasinya inovatif ya, yang inovatif kemudian bagaimana kinerjanya, wah makin keren gitu ya. Nah Ibu kira-kira kita ke depan ya Bu ya, strategi pengembangan apa yang harus kita lakukan supaya dari percakapan ini para pemirsa makin mantap untuk mengembangkan UMKM dalam bidang atau bisnis yang mereka masing-masing. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Saya di titik ini sih yang pertama sih saya mau bersyukur banget ya Bapak Ibu. Jadi saya bukan orang hebat, saya juga manusia biasa, sama kayak Bapak Ibu makan nasi juga gitu, makan nasi koneng, lontong gitu ya, sama, kupat tahu. Tapi yang beruntungnya saya diberikan kesempatan untuk studi lanjut sampai di level S3, itu blessing. Tapi yang menjadi PR terbesar saya ketika kita sudah diberikan kesempatan itu ya Pak, apalagi sampai disebut kaum intelektual, wah itu berat banget sebenarnya tugas untuk saya. Setelah ada gelar DR itu di depan, saya lebih terbeban lagi begitu, wah apa yang perlu saya berikan untuk masyarakat. Maka yang bisa kami lakukan selaku akademisi adalah kami siap mendampingi Bapak Ibu UMKM perlu apa, karena pendampingan yang saya yakini itu adalah pendampingan yang bersama-sama. Jadi bukan pendampingan yang saya mengajarkan yang terbaik, karena yang tahu terbaik adalah Bapak Ibu. Yang lebih hatam sebenarnya Bapak Ibu dalam menjalankan usaha. Tapi yang kami bisa lakukan adalah kami akan coaching, kami akan bersama-sama berjalan bersama Bapak Ibu, kita cari solusi bersama. Bahkan banyak solusi ya Pak Pendeta, hasil dari pengalaman kami dalam coaching itu hasil solusi dari Bapak Ibu pengusaha itu sendiri, Bapak Ibu pelaku usaha itu sendiri. Yang kami bisa bantu adalah kami membantu mengarahkan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu dalam mengembangkan bisnisnya. Sehingga yang memang aslinya itu produk Bapak Ibu jasa itu sudah emas, new oil dan memang betul-betul emas gitu ya Pak. Tidak perlu dipoles lagi, memang sudah emas, hanya how to-nya tadi. Apakah mungkin
belum scaling up gitu ya. Kemudian brandingnya kah yang mungkin jadi kendala, atau distribusinya, atau apanya. Nah, ketika satu jalur tadi sudah terbuka, wah, saya rasa luar biasa banget, signifikan. Dan itu competitive advantage yang sebenarnya negara lain sangat khawatir bisa sangat berkembang di negara kita. Karena negara kita itu powerful banget, Pak. Jumlah usaha mikronya itu 98% dan cukup signifikan. Kemudian gesit, dan yang paling luar biasa, buying power negara kita itu sangat tinggi. Jadi level menengah ke atasnya itu yang memiliki buying power tinggi itu jumlahnya sangat-sangat besar. Jadi pasar yang sangat seksi dilihat oleh negara lain. Kita sudah diberikan anugerah itu ada di negara kita konsumennya. Mengapa kita sendiri nggak bisa berkembang? Itu ironis kalau terjadi. Jadi Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh ekspor, memenuhi kebutuhan lokal saja, wah tuh sebenarnya udah luar biasa. Apalagi Bapak Ibu bisa tembus ekspor. Dan kemarin saya sempat ya Pak berkolaborasi dengan satu perusahaan marketplace, itu mereka menyediakan jasa untuk Bapak Ibu UMKM itu scaling up dan naik kelas ke global, jadi pasar global. Dengan cara yang sangat sederhana, tinggal masukkan produknya ke marketplace tersebut, mereka yang urus semua izinnya, mereka yang translate, Bapak Ibu punya barang ingredients-nya sesuai dengan negara Asia yang Bapak Ibu tuju, langsung bisa masuk pasar global. Go ekspor itu possible sekarang. Dulu tuh, wah kayaknya ngurusin LC, apa aja suratnya, bea cukainya nggak bisa ngitung, wah kayaknya udah banyak menyerah, tapi sekarang memungkinkan. Jadi kita hidup di era yang sangat membantu, dan ini adalah blessing menurut saya. Bapak Ibu harus manfaatkan, asal ada niat gitu ya, pasti ada jalan. Asal ada kemauan, di situ ada solusi. Jadi mari kita bangkitkan UMKM Indonesia, bahkan sampai tembus pasar global. Saya rasa tadi 5 peran yang sudah dijelaskan di Peta Hali Collaboration itu bisa sama-sama mendukung dalam satu visi yang sama. Terima kasih. Ya. Tadi jangan lupa ABCGM. ABCGM, ya, ABCGM. Ya, jadi apa yang A tadi akademik, B bisnis, C community, G-nya government, ya pemerintah, M-nya jangan lupa media. Nah, Bu Yola, silakan menyampaikan satu closing statement sehingga pemirsa ini lalu dengan ingat selalu apa yang Ibu katakan dan mereka terinspirasi. Silakan Bu, menyampaikan satu closing statement. Baik, closing statement saya adalah kita sebagai insan yang sangat berhikmat, pastinya bisa ya mengusahakan yang terbaik dalam hidup kita selama kita masih diberikan kesempatan itu. Jadi harapan saya, kita terus mau mencoba, karena hidup adalah sebuah pilihan Bapak Ibu juga yang akan menentukan masa depan kita, selain kasih karunia Tuhan pastinya. Dan hari ini, kita tidak membutuhkan seorang pemenang yang memenangkan kompetisi dengan mengalahkan para pemain lainnya. Yang kita butuhkan adalah kolaborasi. Nah, dengan kolaborasi kita bisa bergandengan tangan bersama dan mewujudkan satu visi yang sama, dan pastinya akan membuat Indonesia jauh lebih kuat dan jauh lebih hebat dari sekarang ini. Tuhan memberkati. Salam UMKM. Salam UMKM. Dan Bu Yola juga dengan senang hati kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan ya, Fakultas Bisnis UKM Maranatha juga bersedia membantu apa yang bisa dilakukan untuk pengembangan usaha menengah, mikro, kecil menengah Bapak Ibu ya, UMKM. Nah, berakhir sudah ya percakapan kita dalam program Inspirasi Maranatha, dan semoga percakapan ini menginspirasi, benar-benar menginspirasi, kemudian mendrive Bapak Ibu, ya kata drive tadi ya, tapi juga penting, mari kita berkolaborasi. Izinkan saya mengakhiri dengan doa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk percakapan yang telah berlangsung dengan Ibu Yola Margaretha, yang Tuhan telah lengkapi dengan segala hikmat, dengan kompetensi dan keahlian, ya karena Tuhan semakin melengkapi Ibu Yola dan memakai Ibu Yola dalam tugas-tugas ke depan yang lebih
besar dalam konteks untuk kesejahteraan banyak orang dan masyarakat. Memberkati juga tugas beliau sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti. Tuhan lengkapi juga di dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati pula setiap kami para pemirsa, agar kami boleh mengembangkan usaha kami dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bahkan kami jadikan usaha bisnis kami, bagaikan kami merawat anak kami, sehingga kami lakukan dengan tulus, dengan hati yang suci. Bahkan kami juga ingin memberikan yang terbaik, agar segala yang dikerjakan kami benar-benar bukan hanya baik untuk diri kami, sekedar suatu profit, tapi utamanya juga membawa kesejahteraan yang lebih luas. Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memimpin setiap kami. Kami berdoa di dalam nama yang kudus, nama yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika dikatakan mari